Bismillahirrahmanirrahim. Desa Makmur, desa yang jaya, penduduknya ramah, suka menyapa. Assalamualaikum mulai kata, saya sedang membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amin amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Riki Ardiansyah SH MH dari Pekanbaru, yang terhormat pengurus PPKMD Kabupaten Pelalawan beserta rombongan, yang kami hormati pengurus PCPKMD beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Makmur, yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Makmur, yang kami hormati BKM Masjid Nurul, yang kami hormati penasehat Wirid Akbar Uswatun Hasanah, yang kami hormati Ketua Wirid Akbar Uswatun Hasanah Desa Makmur, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Cantik Pandai, dan yang kami hormati Ketua Wirid Lingkungan beserta anggota yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan yang kami banggakan Kurban Al-Ikhlas Cabang 11. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diikrarkan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita semuanya masih diberikan begitu banyak nikmat, yang mana salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah bersama di acara yang insyaallah penuh barokah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan Allah, yakni Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita baca akan menjadi wasilah kita semuanya, dan aku sebagai hamba Allah yang beruntung, kita semuanya mendapatkan syafaat di dunia hingga akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah di Masjid Nurul Iman Desa Makmur, Minggu 20 Juli 2025 dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu alunan kalam ilahi dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu inti mau'izatul hasanah. Acara yang terakhir adalah doa dilanjutkan dengan sosialisasi haji dan umrah. Demikianlah rangkaian acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Untuk itu, marilah kita sampaikan segala doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama. Ala dinil Fatihah.
surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, marilah kita sejenak bersujud kami seraya mendengarkan alunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Supriyani. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau qad ataina
صلوا على النبي محمد صلى الله على
Sadaqallahul-Azim. Wa sallallahu wa innahu ala dzalika lasyahid. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu masyarakat sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia Soal sekaligus PHBI Dalam Ustaz Amal Islam 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ketua Ahmad Usman Hasanah Samakun. Kepada Ibu Ani Sumardi kami haturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua PDPKMT Kabupaten Pelalawan, yang alhamdulillah hari ini beliau sedang di Jakarta dan diwakilkan rombongan dari PDPKMT. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di Permata kami Desa Makmur. Kami senantiasa mohon nasihat dan bantuannya dari Ibu PDPKMT. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua PC DKMT, semoga masih dalam perjalanan. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Permata Mekarjaya, alhamdulillah dari SP5. Terima kasih Ibu Kamsi sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami beserta rombongan. Kemudian Ibu Ketua Permata Kerinci Timur, insya Allah sudah hadir tidak? Semoga masih dalam perjalanan Ibu Ajeng Titi beserta rombongan. Kemudian Ibu Ketua Permata Mekarjaya tadi sudah, Kerinci Timur. Kemudian yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas yang senantiasa mendukung kegiatan kita. Semoga selalu diberikan limpahan rahmat, kekuatan kepada Bapak Kades dan perangkatnya untuk mensejahterakan desa kita yang kita cintai ini. Kemudian yang saya hormati Ketua PKK Desa Makmur,
dari jam 7 sudah berangkat dari Pekanbaru. Insyaallah akan memberikan tausiah dan siraman rohani untuk hati-hati kita semua ya Bu ya. Semoga dengan mendengarkan tausiah beliau nanti hati kita ke depan menjadi lebih adem lagi dan ramah. Amin. Kemudian yang saya hormati Ibu Pembina Milik Akbar, Desa Makmur, ada Ibu Kades, Ibu Risma Sari, Ibu Sekdes, Ibu Putri, ada masyarakat kita di Milik Akbar, ada Nek Elmaina, ada Ibu Indah, ada Ibu Maria. Semoga selalu sehat ibu-ibu kita ini. Kemudian yang saya sayangi, oh ya, ada alhamdulillah teman-teman kita dari muslimat. Selamat datang ibu-ibu teman-teman kita dari muslimat. Dari Fatayat alhamdulillah datang juga, dari Lazisnu. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Milik Akbar kita hari ini. Kemudian yang saya sayangi teman-teman panitia hari ini adalah panitia lomba rebana yang kita adakan pada hari Minggu kemarin. Jadi mohon izin sedikit menyampaikan Ibu PDGMD bahwa hari Minggu kemarin kita mengadakan lomba rebana yang diwajibkan memakai alat rebana yang dikasih oleh Ibu Bupati. Itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dari Milik Akbar dan juga desa atas pemberian hadiah dari Ibu Bupati yang berupa alat rebana yang kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti mohon disampaikan kepada Ibu Bupati bahwa alat rebana yang diberikan untuk desa Makmur sangat bermanfaat. Terima kasih. Kemudian seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah telah hadir. Terima kasih sekali. Dan ibu-ibu semua jamaah Wirid Akbar yang setiap bulan kita adakan, yang hari ini kita sekaligus memperingati tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Sehat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, semoga kita sehat lahir maupun batin kita ya Bu ya. Amin, Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada hari ini kita kembali mengadakan acara Milik Akbar yang ketepatan di bulan Muharram ini. Kita sekaligus mengadakan PHBI. Semoga acara kita hari ini dengan harapan, dengan tujuan cuma satu, yaitu thalabul ilmi dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga silaturahmi kita dari majelis taklim yang satu dengan yang satunya juga dengan permata yang lainnya. Semoga silaturahmi ini banyak kebaikan yang kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Baik, saya di sini sebagai mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah nanti. Semoga dengan kita hari Minggu ini kita manfaatkan hari Minggu ini dengan hari Minggu yang produktif di rumah Allah, menuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan dengan tausiah nanti, dengan pertemuan ini, banyak kebaikan yang kita dapatkan dan juga banyak kebaikan yang bisa kita berikan. Baik, selanjutnya kami sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan di acara Milik Akbar hari ini. Yang menjadi panitia adalah pengurus Milik Akbar. Mohon masukan, mohon kritikan, mohon nasihat
sesuatu masalah di dalam aktor ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan ada sosialisasi tentang haji dan umroh dari Pekanbaru, yaitu dari Ustadz beliau dari Pekanbaru, juga ada Kak Pusfitri, ada Ibu Direktur kita, Ibu Mia. Oh, bukan direktur ya? Oh ya, dari ya Ibu Mia dari Pekanbaru juga, yaitu dari driver Silver Stick yang beliau mau memaparkan begitu nikmatnya menjadi hamba Allah di Baitullah. Mudah-mudahan nanti dengan pemaparan tentang haji dan umroh ini di antara kita nanti ada yang mendapat permintaan Allah ya Bu ya, untuk menjadi hamba Allah insya Allah. Terima kasih Kak Fitri yang jauh-jauh dari jam 7 sudah berangkat dari Pekanbaru. Dengan beliau alhamdulillah dari Bu ini jadi tersambunglah silaturahmi melalui dengan Kak Fitri. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semoga di sisa bulan Muharram ini hingga beberapa hari kita bisa menata hati kita, menata hidup kita. Semoga kita banyak bisa melakukan hal-hal baik, amal soleh di bulan Muharram ini dan meninggalkan yang tidak baik. Mudah-mudahan ya Bu, selepas bulan Muharram nanti kita bisa berhijrah, khususnya hijrah diri sendiri dulu Bu, hijrah diri sendiri dan hati. Ya Bu ya, dari hati, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan untuk kita semuanya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kita baca ya Bu untuk bulan depan ya. Kayaknya 33. Monggo Ibu langsung cekkan saja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Al-Baqarah nomor 6. Oh, ada lainnya. Oke. Bulan Agustus kita kira-kira pelaksananya ya Al-Baqarah nomor 6. Nanti di Masjid Al-Muhajirin ya Ibu. Insyaallah sehat semuanya bisa hadir ya Bu ya. Insyaallah. Demikian dari saya kembalikan ke MC Ibu. Oh ya, satu lagi mumpung saya ingat, nanti pada seluruh panitia lomba yang kemarin dan hari ini selepas acara pengajian mohon tidak pulang dulu karena kita akan langsung adakan pembubaran panitia. Ya Bu ya, mohon tidak ada yang pulang dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua panitia. yang akan diwakili oleh Ibu Elmi Mewakili NPP kepada beliau menyampaikan dengan segala permohonan. Iya,
pun sangat hebat beserta seluruh pengurus yang kami muliakan, Ibu Kepala Desa beserta tim penggerak penangkan. Kemudian rombongan kami alhamdulillah dari PD DKP Kabupaten Pelalawan yang sudah hadir bersama kita, mulai dari Bu Aja Muhammad ini, kemudian Bu Aja Abdullah, Bu Aja Mosida, Bu Aja Samsida, Bu Aja Yusneli, Bu Aja Ismawi, Idanoli, Bu Aja Mandala-Laini, dan Bu Aja Asmani. Seterusnya yang kami muliakan seluruh ibu-ibu perwira yang hadir pada kesempatan ini. Mari untuk bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, rahmat, kesehatan sehingga kita diperkenankan untuk bertemu pada majelis demikian. Soal berikan salam buat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kali sambutlah salam dari Ibu Ketua PD DKP Kabupaten Pelalawan, yaitu Ibu Sera Pekawakan SKPMSI atau Ibu Bupati kita, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jam hari yang sama pada saat sekarang ini beliau sedang berada di Jakarta, jadi mohon maaf untuk tidak bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran kami rombongan di sini tidak mengurangi arti walaupun tidak ada kehadiran beliau. Kami dari PDBKRT mengapresiasi sekali semua program-kerja yang sudah disampaikan tadi, terutama lomba-lombanya ya Bu ya. Lomba-lombanya kita alhamdulillah sudah mendapatkan hasil, dan juga ini adalah seluruh yang dibantu oleh Ibu Bupati ya Bu ya. Jadi alat-alatnya dibantu oleh beliau. Alhamdulillah ini termanfaatkan dengan baik. Nah, kami dari PDBKRT juga menyampaikan satu program unggulan yang tiap bulannya kita lakukan, yaitu pilihan bulan setiap bulan yang diperlombakan kehadiran dari ibu-ibunya. Jadi kemarin alhamdulillah yang hadir terbanyak itu adalah dari Masjid Arido ya, Masjid Arido Perwira Al-Hidayah kalau tidak salah di Jalan Terminal Tauset 1 di depan Jalan Terminal, masjid yang baru. Jadi kami lakukan secara kemarin pada tanggal 14 Juli 2025. Dan juara dua adalah dari Mekar Jaya. Alhamdulillah waktu itu ternyata dari Mekar Jaya sangat antusias sekali, dan harapannya ke depan mudah-mudahan semuanya bisa jadi nomor satu dan hadirnya ramai dari yang biasanya, itu harapan kami. Kemudian kami mengimbau juga dari permintaan lulus suatu masalah ataupun dari permata desa makmur, kemudian desa Ramawaru juga, desa Pangkalan Kerinci Kota, Lurah Kerinci Kota, kemudian Kerinci Barat, Kerinci Timur. Kita berharap semuanya dapat hadir pada saat abdi akbar sebulan sekali yang diadakan oleh PDBKRT. Insya Allah walaupun tidak seberapa, tapi ada ribuan dari yang kedua. Jadi mungkin ini suatu penyemangat bagi kita semua. Silakan wajah titik silakan. Jadi harapan kami di sini, marilah sama-sama kita besarkan BKRT kita ini, kita akbarkan sehingga ke depan bagi kita yang ada perbedaan di lingkungan, terutama untuk dapat bergabung sebulan sekali bersama PDBKRT Kabupaten Pelalawan. Harapan kami juga mudah-mudahan ibu-ibu juga selain baju-bajunya yang sudah cantik-cantik, tapi juga memiliki baju BKRT insya Allah. Amin. Mungkin itu saja ibu yang dapat kami sampaikan. Salam dan tilak saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sambut sebentar ya Ibu. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Ibu, perlu saya laporkan, ini adalah tim rebana yang juara satu kemarin. Lomba rebana kemarin dari Pendidikan Alim
di kabupaten dengan seramai beliau hari ini, mudah-mudahan tidak lebih ramai lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang Dodi yang telah kita sampaikan. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu masuk ke acara istimewa reformasi dilanjutkan dengan sosialisasi haji dan umroh dari Bapak Sekretaris Pekanbaru yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dwi Ardiansyah SHMH kepada Bapak Hadirin semuanya berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKMT beserta jajaran BKMT Pelalawan yang kita muliakan Bapak Kepala Desa serta jajaran pengurus serta Ketua Panitia dan seluruh ketua-ketua majelis taklim yang ada di dusun makmur. Ya, berarti memang makmur dusun kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati satu peristiwa yang penting dalam Islam, yaitu peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu. MH saya itu bukan hukum tentang pidana, melainkan hukum keluarga. Jadi yang mau konsultasi terkait keluarga, terkait masalah rumah tangga, silahkan. S1 Al-Azhar, LC sebenarnya, bukan SH, tapi tidak ada masalah itu. Tadi subuh perjalanan dari rumah ke tempat kajian turun jam 4 subuh. Kemudian selesai kajian subuh langsung berangkat ke Pelalawan. Makanya agak ngantuk-ngantuk sedikit. Saya tengok utara pula kopi. Oh ya biar berahmat Allah Subhanahu wa taala. Dah bercanda itu. Rasa jauh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami beberapa perlakuan yang tidak mengenakan oleh kafir Quraisy. Dalam riwayat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak pernah ayahku pulang dari masjid dalam kondisi yang bersih pakaian. Artinya ayah daripada Fatimah atau Rasulullah SAW selalu dilempar dengan kotoran unta. Tak bisa ditekan Rasulullah ini untuk berhenti berdakwah, menyebarkan Islam, ditekan melalui pamannya Abu Talib. Wahai Abu Talib, suruh keponakanmu berhenti berdakwah. Kalau tidak nanti kami akan membunuhnya. Lalu Abu Talib menyampaikan kepada Rasulullah dan Nabi menjawab,
lau wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari di pundak kananku, wal qamara fi yasari, kalau mereka letakkan bulan di pundak kiriku, ala an atruka hadzal amra wallahi ma taraktu anhu, untuk meninggalkan dakwah ini, maka niscaya aku tak akan pernah meninggalkannya. Tak bisa ditekan melalui pamannya, ditekan melalui sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang disiksa adalah Bilal bin Abi Rabah. Bilal digulingkan di padang pasir, disuruh meninggalkan Islam, tapi Bilal tak mau meninggalkan Islam. Lalu ditekanlah Ammar bin Yasir, ibunda dan ayah daripada Ammar meninggal dunia gara-gara ditombak, disuruh meninggalkan Islam, tapi mereka tidak meninggalkan Islam. Khabbab bin al-Ard, sahabat Nabi yang dalam riwayat ada bolong lubang, disuruh meninggalkan Islam, tapi Khabbab tidak mau meninggalkan Islam. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Tidak pernah sekalipun ada orang datang ke masjid kita membawakan barang, membawakan pistol, disuruh kita tinggalkan Islam, lalu mereka membubarkan kita. Kita bisa sholat berjamaah dengan tenang, kita bisa hadir dalam majelis-majelis taklim, maka itu diantara nikmat rasa aman. Tidak ada tekanan yang membuat kita harus meninggalkan keislaman. Karena Nabi tak bisa ditekan untuk meninggalkan dakwahnya, maka satu ketika pemimpin-pemimpin kabil Quraisy itu berkumpul dalam suatu perkumpulan. Nama perkumpulan itu Darun Nadwah. Apa namanya ibu? Darun Nadwah. Karena biasanya mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk memutuskan suatu perkara. Hasil daripada perkumpulan itu bahwa mereka mesti membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka lupa perkumpulan itu dihadiri pula oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril memberitakan kepada Rasulullah tentang rencana jahat kafir Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk melaksanakan hijrah dari kota suci Makkah menuju kota Yathrib. Apa namanya? Yathrib. Yathrib itu sekarang berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu masih namanya Yathrib. Kenapa disebut dengan Yathrib? Karena sebagian ulama sirah mengatakan dulu ada pemuka kaum di situ namanya Yathrib. Yang kedua, kenapa disebut dengan Yathrib? Karena Yathrib itu jenis wabah ta'un. Orang yang datang ke kota itu terkenal kalau dia datang maka terkena wabah. Di antaranya adalah ayah Nabi pulang dari berniaga dari negeri Syam, mampir menjenguk keluarganya di kota Yathrib, pulang ke Makkah perjalanan meninggal dunia karena terkena wabah. Lalu datang Rasulullah SAW ke kota tersebut, menjadikan kota itu amat sangat mulia, menjadikan kota itu kota yang sangat dirindukan, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada istilah para ulama, syaraful makan bi syarafil makin, keutamaan tempat itu siapa yang tinggal di dalamnya. Kalau kita pergi berangkat umrah, jumpa dengan orang Bangladesh, orang Arab. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, Prabowo, Anies Baswedan, Jokowi, Mulyono. Ibu tahu Mulyono? Ah, Mulyani. Nama ibu Mulyani. Saya tadi bilang Mulyono.
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu dulu tempat yang penuh dengan wabah, sehingga tempat itu amat sangat mulia karena di dalamnya ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Maka ini karena ibu-ibu salehah yang sering hadir majelis taklim semua hafal. Kadang kalau kita isi majelis taklim di kota Pekanbaru, satu aja yang hafal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baikkan dalam hati Allah SWT. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat membagi tugas. Yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ikut membersamai perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dalil para ulama bahwa yang layak untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi memang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiqlah yang menemani perjalanan hijrah. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiqlah yang menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berhalangan menjadi imam. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah dari kalangan Quraisy dan Nabi pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Tapi Nabi dan Abu Bakar tidak langsung berjalan menuju arah kota Yathrib atau Madinah Munawwarah, melainkan berjalan mengarah ke Jabal Thur. Apa namanya? Kalau di kitab surah Nabawiyah namanya Jabal Thawr. Tapi kalau kita lihat terjemahan Indonesia Jabal Thur. Sudah pernah ke Jabal Thur, Ibu? Belum? Ada yang belum? Insyaallah nanti kalau berangkat umrah khususnya dengan sil nanti akan berkunjung ke Jabal Thur. Amin. Di perjalanan ternyata jumpa dengan beberapa kelompok utusan dari kafir Quraisy yang akan menuju rumah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika berpas-pasan dengan kafir Quraisy, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca salah satu ayat yang ada di dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa aghshaynahum. Kami jadikan di bagian depan mereka hijab, dari bagian belakang pun terhijab. Mereka tak bisa menyaksikan Rasulullah beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dulu waktu saya di pesantren di Jawa Timur masih sering ada terjadi pembobolan lemari. Kenapa? Karena kakak-kakak kelas iri melihat adik-adiknya dikirimi rendang dan oseng-oseng. Lalu saya bacakan lemari saya itu dengan ayat ini supaya mereka tak nengok lemari saya. Jangan lupa ini sadar min khalqihim sadar ba'sainahu wa ba'yusur.
selama saya santri sampai selesai tamat dari doktor, tak pernah lemari saya itu dibongkar oleh siapapun. Alhamdulillah. Kenapa? Tak pernah dikirimi rendang. Masya Allah, tabarakallah. Ayat tidak bisa disalahgunakan. Lewat di jalan simpang Pangkalan Kerinci, kebetulan polisi sedang razia. Awak bawa motor ini tak ada helm pula. Bacalah ayat ini supaya polisi tak nampak. Wajahnya min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa absaynahu wa la yubsirun. Pit, kata polisinya, berhenti. Oh, bapak nengok juga saya. Padahal saya sudah baca tadi surat Yasin, wajahnya min baini aydihim saddan. Kata polisi, oh, sebelum aku datang razia ini sudah aku bacakan juga surat Yasin. Jadi tak mempan surat Yasin yang dibacakan tadi untuk bisa lolos razia karena tak pehel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjalan Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke Jabal Thur. Sebelum naik ke atas Jabal Thur, Nabi sudah membagi tugas yang pura-pura mengembala kambing Amir bin Bukhairah di bawah bukit Jabal Thur. Yang menjadi intelijen Nabi Abdullah bin Abu Bakar supaya mencari tahu berita-berita yang ada di Makkah terkait perkembangan-perkembangan. Yang mengantarkan makanan naik ke atas Jabal Thur saat Nabi bermalam bersama Abu Bakar selama 3 malam, seorang perempuan bernama Asma binti Abi Bakar. Siapa namanya ibu? Asma binti. Ini menunjukkan bahwa perempuan punya peran penting dalam Islam. Setuju? Dulu ada sahabat Nabi perempuan namanya Ummi Atiyah. Dia senantiasa ikut dalam peperangan, tapi dia tak perang dengan pedang. Dia yang menyediakan makanan, dia yang mengobati pasukan ketika terluka. Ini menunjukkan perempuan punya peran penting dalam Islam. Jadi perempuan itu tugasnya bukan saja sumur, dapur, kasur, tidak. Perempuan itu boleh bekerja, boleh berkarir, boleh. Yang penting dia tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Dulu perempuan masa jahiliyah, kalau ada anak perempuan baru lahir, langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bagi mereka bangsa Arab jahiliyah, anak perempuan itu aib. Mereka membunuh anak perempuan gara-gara khasyatal imlak, takut jatuh miskin. Padahal anak perempuan itu mendatangkan tuah dan barakah. Apa kata Nabi SAW? Man kunna lahu thalatha banatin. Siapa yang dianugerahkan Allah 3 putri, 3 orang anak perempuan, wa yuwihinna, lalu diberikan tempat tinggal, wa yarhamuhunna, lalu diberikan pendidikan dan kasih sayang, wa yakfuluhunna, lalu diberikan makan, diberikan kecukupan, diberikan pakaian, illa wajabat lahul jannah al-battah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, kecuali orang tua itu akan mendapatkan jaminan surga. Wajib orang tua itu masuk ke dalam surga. Kenapa begitu? Karena mendidik anak perempuan tidak mudah. Untuk menjaga anak perempuan supaya tidak boncengan, supaya tidak terkena pergaulan bebas, supaya tidak terkena perzinahan dan sebagainya. Itu hal yang sulit, apalagi di zaman teknologi. Baca berita di Ponorogo, anak-anak SMP sekian ratus orang melakukan aborsi. Kenapa? Karena melakukan semoga anak-anak kita
selamat dari perzinahan, selamat dari pergaulan bebas. Amin ya rabbal alamin. Perempuan itu dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran ada surat khusus bagi perempuan. Apa nama suratnya? Surat An-Nisa. Tak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki. Itu bukti bahwa perempuan memiliki kemuliaan dalam Islam. Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah perempuan. Itu bukti bahwa perempuan amat sangat mulia dalam Islam. Ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW bersedih, dan tahun ini disebut dengan Aamul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Karena Khadijah yang pertama kali beriman kepada Nabi. Karena Khadijah yang menyerahkan semua hartanya untuk dakwah Nabi. Karena Khadijah yang menyelimuti Nabi saat Nabi dalam kondisi menggigil menerima wahyu pertama. Karena Khadijah yang mengantarkan makanan naik ke Jabal Nur sampai ke Gua Hira. Maka Nabi SAW sedih kehilangan Khadijah binti Khuwailid. Makanya kalau seandainya ada ibu nanti meninggal dunia, Bu, kalau nanti ibu meninggal dunia, lalu nanti suami ibu menangisi kepergian ibu, berarti ibu calon penghuni surga. Tapi kalau seandainya ibu meninggal dunia, suami naik ke kasur lalu teriak merdeka, berarti bapak sudah azabkan suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri perempuan calon penghuni surga itu tidak lain adalah kata Nabi, idza nazarta ilaiha saratka. Kalau engkau memandangnya, maka engkau akan merasakan tenang, bahagia, tentram dalam hati. Itu perempuan calon penghuni surga. Tapi kalau suami memandang istrinya membaca ayat kursi, jadi perempuan amat sangat dimuliakan di dalam Islam. Perempuan punya peran penting dalam Islam. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus aku tolong dulu wahai Rasulullah? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ayah. 3 kali disebutkan ibu, hanya 1 kali disebutkan ayah. 1 kali disebutkan ayah, 3 kali disebutkan ibu. 1 ayah, 3 itu tanda bahwa perempuan punya peran penting dalam Islam. Memang kalau bicara tentang poligami itu paling sensitif. Bapak-bapak itu, bapak-bapak, sebenarnya bukan bapak ini tak berani. Sebenarnya bapak-bapak ini bukan takut, tapi ibu yang lebih berani. Kalau bapak ini bintang 1, ibu bintang 3. Ketika Nabi jalan dari Jeddah menuju Madinah, singgah di rest area. Ada orang jual baju Yaman. Lalu ada salah satu jamaah bertanya, Pak Ustaz, sekarang ini sudah susah membedakan antara madu asli dengan madu palsu. Sebenarnya apa ciri-ciri madu asli, Pak Ustaz? Saya bilang, Bu, ciri-ciri madu asli kalau dibawa ke rumah pecah piring, pecah TV, pecah jendela, semuanya pecah. Bahkan kepala suami itu bisa ikut pecah. Alhamdulillah dari saya. Jadi perempuan punya peran penting dalam Islam dan perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Siapa yang mengandung? Perempuan. Tak kompak jawabannya. Siapa yang mengandung? Perempuan. Siapa yang melahirkan? Perempuan. Siapa yang menyusukan? Perempuan. Betul?
perempuan itu tidak mudah. Tapi kalau seandainya urusan pernikahan, kalau seandainya bapak ibu punya anak gadis, permudah urusan pernikahan. Ibu-ibu punya anak gadis? Ya. Nah, kasih saya. Nah, maksud saya, kalau punya anak gadis, mudahkan urusan pernikahan. Karena kalau seandainya nikah dipersulit, yang murah adalah zina. Nikah 120 juta di gedung, sedangkan zina cuma check-in 200.000. Alhamdulillah. Akhirnya hamil di luar. Kalau seandainya hamil di luar nikah, 3 konsekuensinya. 1, tak boleh anak dinisbatkan bin dan bintinya kecuali ke emaknya saja, karena putus nasab dia dengan ayah dia. 2, tak boleh anak itu menerima harta waris dia. Kalau nanti menikah, tak ada yang boleh menikahkan dia kecuali wali hakim saja. As-Sultan waliyun liman la waliyalah. Wali hakim adalah wali bagi yang tak punya wali. Itu konsekuensinya. Maka mesti jaga betul-betul, jangan sampai jatuh pada kemaksiatan. Dah selesai? Belum ya? Kita lanjut dulu. Tegas lagi. Saya menikah dengan istri pertama itu di Pekanbaru di dalam rumah. Belum selesai cerita. Kebetulan yang jadi saksi adalah Ustaz Abdul Somad. Saya hanya mengundang beberapa orang, saya tak resepsi karena duitnya tak ada. Kalau ada duitnya, bagus buat resepsi karena semakin banyak orang datang, semakin berkah, banyak orang yang mendoakan. Tapi duitnya terbatas, hanya angkat saja di masjid. Karena kata Nabi, "A'limu an-nikah", umumkan pernikahan, waj'aluhu fil masajid, buat angkat di masjid. Wadribu 'alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang tanda kegembiraan. Itu dalil boleh pukulkan gendang. Hadis Nabi riwayat Tirmizi. Jadi ditelepon sama pengurus masjid Pak Muhammad Ali namanya. Ustaz, banyak jamaah yang nak dengar nasihat nikah Ustaz Somad. Boleh? Saya bilang boleh. Tapi nanti kalau seandainya nasi kotak tak cukup, mohon maaf Pak Haji ya, tak apa Pak Ustaz. Setelah selesai acara, bagikan nasi kotak. Tak ada masalah. Yang jadi masalah, selesai akad nikah, ramai-ramai orang nak foto dengan Ustaz Somad dengan pengantin tak foto. Memang meleset sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perempuan punya peran penting dalam Islam. Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim istri pertamanya Siti Sarah. Setelah 80 tahun menikah tidak dikaruniakan anak, Siti Sarah mencarikan perempuan dari Mesir namanya Siti Hajar. Lalu hamil Siti Hajar, tak lama kemudian hamil Siti Sarah. Hamil Siti Hajar melahirkan Ismail. Hamil Siti Sarah melahirkan Ishak. Apa hikmah yang bisa diambil? Kalau seandainya ada orang yang mau program hamil, bukan beli kurma muda, tapi carikan istri muda. Kalau ini resep yang luar biasa diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan Nabi Ibrahim beserta keluarga. Kalau yang belum pernah coba. Mudah-mudahan berhasil. Baiklah, rahmat Allah SWT. Kita lanjutkan. Ketika Nabi SAW naik ke Jabal Tur, kata Sayyidina Abu Bakar, "Tunggu wahai Rasulullah, aku mau cek keberadaan gua ini apakah ada hewan berbisa atau tidak. Aku khawatir ada yang membahayakan engkau."
Maka ketika semua aman, maka Nabi SAW beserta Abu Bakar masuk. Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ini ada riwayatnya. Disebutkan pula dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum karya Syekh Sofi Rahman Al-Barakuri, bahwa Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi terbangun karena ada air yang menetes di wajahnya, di pipinya. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, air apa ini wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis wahai sahabatku? Karena aku tergigit, terserang hewan berbisa. Karena dalam buah itu ada 3 fathah, 3 lubang. Di antara lubang tersebut ternyata ada hewan berbisa berwarna hitam. Satu riwayat mengatakan ular, satu riwayat mengatakan kalajengking. Lalu Sayyidina Abu Bakar menutupnya dengan tapak kakinya supaya tidak membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengorbankan kakinya, tapi dia tak sanggup membangunkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tetap terbalik tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Demikian kesetiaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi turun, Nabi menunjuk seorang Yahudi bernama Abdullah bin Urayqid. Siapa namanya? Abdullah bin Urayqid, seorang Yahudi. Dialah yang menunjukkan jalan dari Makkah menuju kota Yathrib dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Ini dalil bahwa kita boleh hidup bekerja sama, berbisnis dengan saudara kita yang non-muslim. Apakah kita boleh hidup bertetangga dengan saudara kita yang non-muslim? Boleh. Dalilnya Nabi hidup bertetangga di Madinah dengan Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khaybar. Nabi hidup bertetangga dengan mereka. Apakah boleh menerima hadiah dari saudara kita yang non-muslim? Boleh. Karena Nabi SAW ketika mengirimkan surat ke Raja Hirqal, pemimpin Kaisar Romawi mengirimkan Nabi madu itu dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi ibu kalau seandainya diberikan bingkisan isinya buah oleh saudara kita yang non-muslim, terima atau tak terima? Kalau dikasih baju, dikasih mukena oleh non-muslim, terima atau tak terima? Kalau dikasih pajero, terima atau tak terima? Itu masih ranah toleransi sosial. Boleh. Kecuali kalau ibu dikasih BPK. Kalau tak boleh, karena itu masuk ranah akidah. Kalau masuk ranah akidah, lakum dinukum. Tak boleh dicampur adukan antara ajaran satu agama dengan agama yang lain. Hijrah ini ada yang disebut dengan hijrah jasadiyah atau hijrah secara zahir, intiqal min makanin ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan sekarang sudah tidak ada hijrah lagi. Sudah tidak ada. Yang ada hijrah, yang ada adalah hijrah ruhiyah, hijrah qalbiyah, hijrah hati. Hijrah apa namanya Bu? Sudah mulai lemas. Hijrah apa namanya? Hati itu sentral dalam diri kita. Hati adalah sentral dalam diri kita. Yang bilang itu Rasulullah. Apa kata Nabi? Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri kita ada segumpal daging. Iza sala'at sala'al jasadu kullu. Kalau rusak segumpal, kalau baik segumpal lagi ini baik perangainya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak segumpal lagi ini rusak perangainya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka hati ini perlu dijaga karena dia adalah sentral.
Ibu kalau suami pergi bekerja, apa yang ibu katakan? Hati-hati ya Pak, hati-hati ya Mas, hati-hati ya Pak. Betul? Tak pernah ibu bilang kaki-kaki ya sayang, kepala-kepala ya sayang, tangan-tangan ya sayang. Tak pernah ya? Kenapa mesti hati? Karena hati ini sentral dalam diri. Kebahagiaan itu ada di dalam hati. Kebahagiaan itu ada di dalam jiwa, dalam hati kita. Bersyukurlah, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia. Jangan tunggu bahagia baru engkau bersyukur. Tulis di caption Instagram. Ya Bu ya? Mesti langsung di-upload ya. Bahagia itu ada dalam hati. Harta tak menjamin seseorang bahagia, betul? Orang yang punya harta yang melimpah, tak ada lagi yang bisa dia makan kecuali ubi kayu. Makan yang hijau-hijau takut, makan kacang takut, asam urat. Betul? Makan ini takut kolesterol, makan ini takut jantung koroner, tensi dan sebagainya. Makan daging kambing takut, karena ini katanya daging kambing itu mengandung kolesterol. Kambing itu tidak mengandung kolesterol, kambing itu mengandung anak dia. Jadi kalau makan daging kambing itu tak ada kolesterol. Kolesterol itu kalau kita begitu bidang cek tensi, baru muncul kolesterol. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini perlu dijaga. Hati ini perlu dijaga, jauhkan dari hasad, jauhkan dari dengki. Ya Bu ya? Apa itu hasad? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Melihat saudaranya, tetangganya beli kulkas baru, sesak nafasnya. Melihat saudaranya, tetangganya beli motor baru, sakit seribu. Melihat tetangga beli motor baru, beli mobil baru, meninggal. Apa sebab? Sakit hati melihat orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyakum wal hasad, jauhi dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulu narul hatab. Karena dengki ini menghabiskan pahala kita sebagaimana api yang menghabiskan melalap kayu bakar. Apa rahasia supaya kita dijauhkan dari sifat dengki? Doakan orang yang dapat nikmat itu dengan doa kebaikan. Kalau tetangga panen sawitnya, doakan dia. Ya Allah, tetanggaku sudah panen sawitnya, ya Allah, 100 ton sehari, ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah, istiqomahkan dalam kebaikan, ya Allah, wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah, ya Allah. Pernah dalam macam itu? Kalau ibu doakan orang lain dengan kebaikan, dalam hadis Nabi SAW, datang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu malaikat itu berkata, walaka mithluhu, engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau doakan. Mendoakan orang sehat, mendoakan orang selamat, mendoakan orang murah rezeki. Kata malaikat, walaka mithluhu, kau sama dengan apa yang engkau doakan. Daripada rusak hati kita, doakan dengan doa kebaikan. Dia panen 100 ton, kita dapat berapa ya? Tapi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu dijaga hati kita ya Bu. Bersihkan hati kita ya Bu. Cara membersihkan hati kata ulama tasawuf dengan berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi orang baca tahlil macam-macam jenisnya. Ada orang yang baca tahlil
satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas bacaannya, jelas maknanya. Ada orang yang hari gigi tidak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada orang yang tempat gigi 5, la supaya cepat keluar masih berkat itu. Datanglah tuan rumah bawakan nampan, tertiup kipas angin. Ternyata lauknya hanya oseng-oseng dan mie goreng. La ilaha illallah. Berubah nada. Asyaallah tabarakallah. Bersihkan hati kita dengan zikir supaya kita dijauhkan dari sifat riya, supaya kita dijauhkan dari sifat dengki, supaya kita dijauhkan dari ujub, supaya kita dijauhkan dari sombong. Maka perlu menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Kalau kawin lagi, enggak mau anak ini. Itu tak ada terlalu saya berbuat. Aduh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi puncaknya itu adalah hati. Makanya kata Nabi SAW, ketika Nabi akan hijrah ke kota Madinah, sebagian sahabat mempertanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau nanti kami pindah ke kota Yasrib, bagaimana dengan perniagaan kami? Bagaimana dengan jodoh kami? Bagaimana dengan harta benda kami? Bagaimana dengan tempat tinggal kami? Lalu keluarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan segala sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau seandainya hijrah dia itu untuk mendapatkan dunia, dia dapatkan dunia. Kalau hijrah dia itu untuk mendapatkan perempuan, dia nikahi perempuan tersebut. Dan hijrah seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika sebagian sahabat tak ikut hijrah karena terkepung di kota Makkah, lalu Nabi memotivasi para sahabatnya. Nabi berkata, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki itu adalah muslim yang bisa menjamin muslim lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu pada hakikatnya man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah qalbiyah, hijrah secara hati, yang dulu bermaksiat kepada Allah menjadi hamba yang taat, yang dulu jarang ke masjid menjadi orang yang sering ke masjid, yang dulu memfitnah orang lain sehingga tidak lagi memfitnah orang lain, yang dulu menzalimi orang sehingga menjadi orang yang senantiasa menjaga hubungan baik kepada sesama, silaturahim kepada sesama. Baik berterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dalam ibadah kita, dalam mazhab Syafi'i, niat itu sejajar dengan amal. Kalau kita sedang umrah, berarti niatnya saat ihram. Kalau kita sedang berwudu, berarti niat saat membasuh wajah. Kalau seandainya kita sedang menunaikan zakat, saat memberikan zakat, situ kita berniat. Kecuali puasa. Puasa itu berniat mesti di malam. Karena kata Nabi, "Man lam yubayyin an-niyyah fala siyam lah." Siapa yang malam hari dia tidak berniat,
niat kita, nawaitu shauma, sengaja aku puasa besok hari. Kalau puasa itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh berniat di siang hari dengan dalil hadis Nabi bahwa Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Nabi bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa aku makan? Kata Aisyah, ta'ala wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, fa'idan ana sha'im, kalau begitu aku puasa saja. Jadi kalau saatnya puasa sunnah, berniat di jam 10 pagi boleh, yang penting belum masuk lontong sayur, yang penting belum masuk lotek, bubur ayam, apa itu? Kalau puasa sunnah boleh berniat di siang hari, kalau puasa wajib mesti berniat malam hari. Kita masuk masjid misalnya, antara berniat i'tikaf dengan tidak berniat beda nilainya di sisi Allah. Kalau kita masuk masjid niat i'tikaf, maka bernilai i'tikaf di sisi Allah SWT. Kalau kita tidak memasangnya, maka dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu. Semua tergantung dengan niat. Contoh, orang yang mencium hajar aswad. Kalau dia mencium hajar aswad karena mengikuti tunjuk ajar daripada Nabi, maka dia dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, nazalul hajarul aswadu minal jannati wa huwa asyaddu bayadan minal laban. Turun hajar aswad dari surga karena Adam merindu dengan surga. Turun batu tersebut lebih putih daripada susu. Walakin sawwadathu khataya bani Adam. Bani Adam, manusia yang berdosa, ikut memegangnya, maka dia menjadi hitam. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Anni a'rifu annaka ajarun la tadur wa la tanfa." Aku tahu engkau ini hanya batu, tak bisa memberikan manfaat, tak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku pernah menengok Nabi mencium engkau, aku pun tak akan mencium. Artinya, mencium hajar aswad bagian daripada sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi. Kalau mencium hajar aswad untuk syiar, nanti memotivasi orang lain supaya bisa datang ke Baitullah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain satu kebaikan diamalkan oleh orang, ketika dia mengamalkan, kita pun mendapat pahala yang surga. Maka kita mesti mengajak orang kebaikan, ikut majelis taklim, kemudian ikut pengajian-pengajian lainnya, maka kita mendapatkan nilai yang surga. Makanya kita tak boleh remehkan orang men-share kebaikan di WhatsApp, men-share kebaikan di Facebook. Karena kalau ada orang lain yang mengamalkan, yang men-share mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mencium hajar aswad ini niatnya nanti kalau jumpa tetangga, jumpa kawan-kawan majelis taklim, aku mau cerita, cium hajar aswad. Luar biasa perjuangan. Ada orang yang mencoba mencium hajar aswad, ternyata yang tercium mantan orang Afrika. Alhamdulillah. Karena kita ini ketiak mereka. Mereka tinggi-tinggi. Mencium hajar aswad tidak semudah dulu. Kemarin ada salah satu jamaah menangis di depan hotel, meraung-raung ibu. Kenapa? Suaminya meninggal dunia terinjak-injak saat mencium hajar aswad karena memaksakan diri. Makanya kami ketika membimbing jamaah umrah itu tidak menganjurkan, artinya tidak mewajibkan jamaah ini untuk harus mencium hajar aswad. Itu bagian daripada sunnah. Kalau seandainya kita tidak mampu, kata Nabi, fattaqullah mastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampu kalian. Kita cukup memberikan isyarat saja, itu sudah kita sudah mencium hajar aswad. Mudah-mudahan ibu nanti bisa mencium langsung. Kalau tidak bisa mencium hajar aswad, minimal mencium Ka'bah. Kalau memang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencium Ka'bah, yang mencium surga yang ada di rumah, mencium suami masing-masing. Jangan suami orang dulu. Alhamdulillah.
semuanya tergantung kepada niat. Tanamkan niat dalam hati kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan karena kita tak mampu hijrah secara jasadiah, maka kita hijrah secara qalbiyah, menjadi pribadi yang lebih baik. Doa dari satu kami langsung ya. Sebelum itu ini dari tim Silversil. Jadi tim Silversil ingin mensyiarkan kepada ibu-ibu sekalian, di antara keutamaan kita melaksanakan ibadah umrah itu tidak lain adalah al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah berikutnya ada pelebur dosa di antara keduanya. Dalam hadis Nabi, tabi'ul hajj bil umrah, ikut sertakan haji dengan melaksanakan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra waz-zulm. Karena umrah itu bisa menghilangkan kefakiran, bisa menghapuskan dosa. Orang berangkat umrah tak pernah dalam sejarah orang berangkat umrah balik jatuh miskin. Justru dia akan menjadi orang yang lebih kaya raya. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia kemana-mana pakai mobil Avanza, maka ketika pulang umrah, maka mobilnya akan berubah menjadi Sigra. Kalian berubah nanti insyaallah menjadi Imam Abdullah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena sebagian orang ini banyak yang bimbang, banyak yang ragu. Nanti kalau berangkat umrah pulang-pulang diminta untuk memimpin doa. Orang yang berangkat umrah itu tidak ada jaminan dia akan menjadi orang alim. Orang alim itu mesti melakukan thalabul ilmi dengan waktu yang amat sangat panjang. Ibadah umrah itu adalah ibadah yang menyempurnakan segala ibadah-ibadah kita. Orang yang berangkat ke sana, makanya ada istilah para ulama, orang yang berangkat umrah itu adalah orang yang Allah mampukan. Bukan orang yang Allah memanggil, orang yang dia mampukan. Bukan orang yang mampu, bukan orang yang apa bu? Bukan orang yang mampu. Allah memanggil orang yang Allah memampukan orang yang dia panggil, bukan memanggil orang yang mampu. Ada banyak orang yang hartanya tak seberapa, hartanya sederhana, lalu dia bisa berangkat ke Baitullah, lalu dia bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Tentu saja orang yang bisa berziarah ke makam Nabi, orang yang memang sudah sejak lama merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pintunya untuk bisa berangkat umrah adalah melalui travel Silversil. Insyaallah travel yang amanah. Insyaallah kami bisa berangkat pagi berangkat ke Kuala Lumpur, ke Jeddah, kemudian berangkat ke Madinah dulu, baru ke Makkah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diskon-diskonnya dan silakan tanya kepada admin Silversil dan tim Syiar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita telah dulu sebelum kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arzuqna ziyarata masjidil haram warzuqna ziyarata habibikal kiram. Allahumma inna nas'aluka fid dini salama wa nas'aluka fid dunya salama wa nas'aluka fil akhirati salama wa nas'aluka qabla al-mauti tawbah wa
dan Presiden. Semoga apa yang saya tadi banyak manfaat dan dapat menambah iman takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu sosialisasi haji dan umroh dari seluruh pemerintah baru kepada ibu yang bertugaskan yang berbaik. Tangan.